Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Mari mengawali pembelajaran ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Amin. Kemudian siapkan alat belajar, catat hal-hal penting berupa buku catatan, kemudian alat tulis, dan yang sangat penting adalah tetap tersenyum dan semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Poin-poin penting yang akan kita pelajari melalui video ini adalah makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, semua isi alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya pasti akan mati. Bumi ini akan hancur, tanah-tanah akan terbelah, gunung-gunung akan berhamburan, air di laut akan naik ke darat. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Semua itu barang tentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang, karena percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, seluruh manusia akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Nah, apakah kita nanti menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan kita lebih banyak, surga telah menantinya. Tetapi jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Yang berikut adalah macam-macam hari akhir. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Nah, ada dua macam kiamat yang akan kita pelajari, yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Yang pertama kiamat sugra, yaitu kiamat kecil. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kiamat sugra? Kiamat sugra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya,
letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan gempa bumi. Kiamat sugra atau kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Contoh, membuang sampah di sungai atau laut dan mengakibatkan penyakit atau banjir, menebang pohon di hutan secara liar sehingga dapat mengakibatkan banjir, kemudian tidak hati-hati dalam berkendaraan dan mengakibatkan tabrakan. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kiamat kubra? Nah, kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kelak di akhir setelah alam semesta hancur, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian tanda-tanda kiamat. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang mengetahui kapan datangnya kiamat. Tetapi Allah sudah menjelaskan kepada kita tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, seperti apa tanda-tanda datangnya kiamat? Yuk, kita pelajari selanjutnya. Tanda-tanda kiamat yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Ini sudah terbukti sekarang, ya berarti kita sudah harus ikhtiar, ya. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, ini juga sudah terbukti di zaman sekarang. Orang lebih senang mempelajari ilmu dunia ketimbang ilmu akhirat. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan. Ya, sekarang ini kita lihat kejahatan maksiat dilakukan secara terang-terang tanpa lagi takut terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Yang keempat, laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Ini pun sudah terlihat sekarang. Contoh kecil, ya, dalam berpakaian. Kita kadang yang laki senang menggunakan pakaian perempuan, kemudian begitupun sebaliknya. Perempuan tidak lagi menutupi aurat. Perempuan sudah berpakaian selayaknya seorang lelaki. Dan ini juga sudah terbukti sekarang. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Kita lihat sendiri bumi kita sudah mulai hancur, ya, hutan-hutan kita ditebang, ya, kemudian terjadi pertumpahan darah, peperangan antar golongan, dan ini membuktikan bahwa kiamat sudah dekat. Nah, oleh sebabnya kita harus siap dan tetap berikhtiar untuk menabung amal kita sebagai bekal nanti di akhirat. Yang keenam, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Belakangan terakhir kita sering dengar atau kita melihat informasi, mendengar informasi tentang munculnya nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini orang yang mengaku katanya dia sebagai nabi. Nah, padahal di dalam Islam nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Nah, ini membuktikan juga
bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah muncul dengan adanya orang-orang yang selalu mengakui dirinya sebagai nabi atau rasul. Yang ketujuh, minuman keras dan barang-barang terlarang merajalela dengan bebas. Ini juga telah muncul di zaman sekarang ini. Orang berani meminum minuman keras secara bebas, ya, kemudian obat-obat terlarang juga dikonsumsi secara bebas. Padahal agama melarang dan hukum negara juga melarang. Nah, dengan melihat fenomena-fenomena atau kejadian dari poin 1 sampai poin 7 tadi, ini memberi hikmah kepada kita untuk belajar iman kepada hari akhir. Untuk apa? Untuk takut kepada Allah, untuk ikhtiar atas segala perbuatan kita, tetap dalam koridor ajaran dan aturan Al-Quran serta Al-Hadis. Hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Hikmah yang ketiga, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar di rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nah, bagaimana sikapku nanti setelah mempelajari iman kepada hari akhir? Pesan moralnya seperti ini. Aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat, agar aku selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar semester 1. Semoga dengan mempelajari iman kepada hari akhir dapat membuat kita siap diri, waspada, dan tetap disiplin dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.